Pemirsa, coba lihat lukisan ini. Keren ya? Lukisan-lukisan indah ini adalah karya seorang teman tuli asal kota Binjai bernama Tasya Nova Ilhami. Tasya sapaan akrabnya, merupakan siswa kelas 11 di SLB Negeri Binjai. Siswa berprestasi dalam bidang seni lukis ini berhasil meraih juara 1 lomba melukis tingkat SMA luar biasa tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2024. Aku suka melukis karena dulu waktu aku masih kecil, saya melihat kakak kandung saya pandai sekali melukis. Nah, ketika melihat itu rasanya pengen dan jadi tiba-tiba muncul minat untuk ikut-ikut melukis. Tapi pernah tuh sempet berhenti, ada beberapa waktu, terus rasanya saya males gitu. Tapi pada tahun 2010 tuh mulai tertarik lagi, mulai menggabung. Remaja usia 18 tahun ini punya bakat melukis sejak ia kecil. Ketertarikannya dalam seni lukis berawal dari Tasya yang sering melihat kakaknya melukis. Ia pun belajar secara otodidak dengan menggambar beragam sketsa di buku. Di sekolah, Tasya mengikuti ekstrakurikuler melukis. Ia ingin mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Terbukti, kini Tasya menjadi satu-satunya siswa di sekolah yang paling mahir melukis. Ia sudah bisa menghasilkan beragam lukisan yang indah. Bahkan salah satu lukisannya pernah dibeli oleh seorang pejabat di Binjai. Oh, senang banget bisa menang juara 1. Pas saya sampaikan ke orang tua bahwa saya juara 1, ke kakak juga, wah, mereka bangga. Saya senang ngelihat mereka bangga dengan saya. Liza Megasari, guru pembimbing bidang melukis, merasa kagum dengan kemampuan yang dimiliki Tasya. Menurutnya, Tasya merupakan seorang siswa yang mandiri. Meskipun terbatas dalam komunikasi, Tasya sangat mudah diajari dan diarahkan, sehingga kemampuan melukisnya semakin berkembang. Tasya itu anak yang mandiri ya, saya ngelihatnya itu. Karena setiap dia melukis, saya hanya bisa ngasih saran, tapi dia tidak mau kalau saya memaksa dia membuat sesuatu. Dia selalu, oke, saran dari ibu bagaimana, dan saya pengen arah saya seperti ini. Jadi kami itu komunikasinya 2 arah, makanya saya sebut dia mandiri. Tidak, Bu ini gambarnya apa berikutnya, ini gambarnya apa berikutnya. Jadi selain pelukis yang unggul, yang bagus, dia juga punya kemandirian. Keterbatasan bukan menjadi penghalang Tasya untuk terus meraih prestasi dan menghasilkan karya yang indah. Semangat dan tekad Tasya ini kelak menjadi inspirasi untuk teman istimewa lainnya, bahwa masih ada harapan jika kita mau berusaha. Pertumbuhan suku Melayu menghasilkan para puak Melayu yang ingin mengenalkan suku Melayu dari berbagai aspek, baik dari tata cara budaya, musik, hingga benda pusaka Melayu. Para puak Melayu ini tergabung dalam komunitas Malay Creative Project, sebuah komunitas anak muda Melayu kreatif yang berdiri mulai 2023 dengan anggota 25 orang. Belum lama ini, bekerja sama dengan Medan Heritage, mereka membuat sebuah ruang diskusi yang mengundang anak muda Medan untuk memahami pusaka Melayu yang bertempat di Jalan Pemuda nomor 2, Kota Medan. Pada hari ini kita akan melakukan diskusi ya, presentasi dialog tentang Jirus Pusaka Melayu dan Semenda, yang mana Jirus itu berarti untuk membersihkan pusaka-pusaka Melayu yang biasanya itu dilakukan di bulan Muharram, seperti itu. Dan nanti itu akan ada pengenalan dasar anatomi keris, kemudian adab-adab berkeris dan cara menyucinya, begitu, seperti itu. Hairul Fadli, puak Melayu yang mendalami bidang pusaka Melayu, menjelaskan beberapa aspek terkait keris
Salah satunya adalah makna peletakan keris. Seperti ketika keris diletakkan di samping tubuh, mengartikan sikap siap bertempur. Keris yang diletakkan di bagian depan tubuh menandakan sikap tenang. Keris yang diletakkan di depan, sejajar dengan dagu, menandakan sikap hormat menghadap Sultan Istana. Pengunjung yang didominasi para mahasiswa ini pun juga diberikan penjelasan terkait teknik penjirusan pusaka Melayu. Dalam hal ini, sebaiknya keris dijirus atau dibersihkan pada bulan Muharram, bulan Tahun Baru Islam. Selama proses jirus, pemilik keris wajib melantunkan doa ayat-ayat suci dari awal hingga akhir proses. Dimulai dengan merendam pusaka di air kelapa, menggosok pusaka dengan jeruk limau, membasuhnya dengan air bunga, dan membersihkannya kembali dengan air mineral, lalu mengeringkannya dengan kain, serta tidak lupa meminyaki pusaka tersebut. Agenda ini diapresiasi Sultan Delhi XIV, Tuanku Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alamsyah. Ia menganggap kegiatan ini dapat menjadi pengingat anak muda akan jasa nenek moyang, dan menyadari bahwa keris bukan hanya senjata, melainkan sebuah alat persatuan dan lambang harga diri. Kalau keris Melayu dibanding Jawa biasanya ada looknya ya ada looknya. Dan biasanya dia coraknya itu lebih panjang yang satunya itu yang sayapnya. Tapi ada juga Melayu seperti itu. Kita nggak bisa mengetahui perbedaan. Tapi perbedaan yang mencolok itu adalah kepalanya tadi. Karena kepalanya itu kita biasanya terbuat dari gading biasanya dan lebih unik lagi. Motif-motifnya banyak dari Melayu biasanya gitu ya, supaya tidak melupakan nenek moyang kita semua ya zaman dulu yang sudah hadir di kota Medan, di Sumatera Utara, di Indonesia. Saya berharap semuanya bisa belajar apa makna keris yang sebenarnya begitu. Jadi sebenarnya keris itu bukan untuk hanya berperang saja, tetapi ada maknanya gitu. Biasanya dulu untuk berburu atau yang lain itu banyak sekali. Tapi makna yang saya dalami di keris adalah persatuan dan harga diri di situ. Di sini saya mempunyai pertanyaan, Pak. Dilihat dari Elvina Sari, mahasiswa dari salah satu kampus di Kota Medan, begitu senang mengikuti kegiatan ini. Dari sini ia mengetahui kiat kepemilikan pusaka Melayu yang dapat dilakukan lewat medium ijab kabul. Selama proses ini, dua belah pihak harus memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan dalam kepemilikan keris. Kegiatan ini tuh menambah pengalaman di diri saya sendiri, menambah juga knowledge saya, pengetahuan saya tentang budaya Melayu. Itu aja sih. Ada namanya itu ijab kabul. Jadi kalau kita mau memiliki keris tersebut, kita harus ijab kabul dulu tentang namanya, untuk apa tujuannya, kayak gitu sih Kak tadi singkatnya. Menurut saya itu selain melestarikan juga uniknya tuh gini, berarti saya punya nih barang itu gitu. Jadi saya lebih memperdalam itu digunakan ke hal apa gitu Kak. Lewat pengenalan pusaka Melayu, kita dapat memahami bahwa keris bukan hanya senjata untuk berperang, melainkan sebuah budaya yang patut dirawat dan dilestarikan. Mari hargai nilai-nilai luhur yang ada agar tetap terjaga.